landing would be air dust from the freezing down. Or a gale from the open sea. If the winds of the earth is so refreshing, what must the wind of heaven be? I can tell you something that I have learned. After every storm, there is always a blessing. Halo semuanya, selamat sore. Kita bertemu lagi dalam ibadah pemuda GPD Tiberias Bogor yang diselenggarakan pada 21 Agustus 2021 ini. Kita akan memulai secara daring ya, karena kita belum bisa ketemu nih. Walaupun kita udah kangen nih buat ketemu nih. Udah lama ya kita nggak ibadah secara offline atau secara onsite ya, karena memang pandemi ini belum berakhir. Tapi kita berdoa saja ya, supaya pandemi ini tetap berakhir ya. Supaya kita bisa bertemu secara onsite ya. Karena ya kalau ibadah itu secara online memang kurang greget gitu ya, kurang apa gitu ya. Cuman ya kita usahakan aja seperti ini, kita usahakan tetap terhubung dalam online supaya kita tetap bersatu dalam Kristus. Tidak lama lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Kita akan berdoa lebih dahulu. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami anakmu Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini Tuhan Yesus, yang karena kami mulai sebentar lagi Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus berkat-Mu yang melimpah Tuhan Yesus, karunia-Mu yang indah Tuhan, dan sukacita-Mu ada dalam hidup kami Tuhan Yesus, ada dalam diri kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat melewati hari-hari yang berat ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, pandemi ini belum berakhir Tuhan Yesus, tapi kiranya Tuhan Yesus berkatilah kesehatan kami Tuhan Yesus, berkatilah jasmani kami, berkatilah rohani kami Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap dalam sukacita-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami dalam jalan-Mu tetap Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dalam segala tingkah laku, dalam segala tingkah laku, biar itu dapat memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Tuhan Yesus, biar itu menjadi pelajaran buat kami Tuhan Yesus. Dan janganlah Engkau Tuhan mencampakkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami segera memulai ibadah hari ini Tuhan Yesus. Tutup bungkus keadaan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, hanya kasih-Mu yang dapat menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya semuanya saudara, tempo hari lalu kita sudah merdeka ya. 17 Agustus tahun 1945 kita telah diperdekakan dari para penjajah melalui Bung Karno ya. Ya sekarang disapa oleh Bapak Proklamator, tapi kita ada Bapak Keselamatan, itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan Indonesia saja yang merdeka, tapi kita harus merdeka dalam Kristus. Kita harus merdeka dalam segala kehidupan kita. Karena itu kita akan nyanyikan sebuah lagu, yaitu Tuhanku yang pemenang.
Tuhan Yesus, Kaulah Allah yang memenang Tuhan. Ya, begitulah. Tuhan kita memang Tuhan yang memberikan kemenangan. Jadikan kita pemenang, lebih dari pemenang, sehingga kita menjadi kepala bukan ekor. Karena kita telah merdekakan oleh darah Kristus. Kita tidak lagi terbelenggu oleh dosa dan kesalahan kita. Kita akan mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita agar bisa ditabur dengan benih yang baik. Haleluya. Kita akan satu lagu pujian. Amazing Grace. Kasih yang hebat. Kasih yang mulia. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, Yesus. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. See the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Haleluya Yesus. Oh, amazing Grace. Take our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. See the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to Kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Your grace that saved my life. Oh, Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Oh, sembah Dia tinggikan. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih.
save the wretch like me. Where I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Where I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Puji Tuhan, anak-anak muda, selamat sore dimanapun kita berada pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami anak-anak muda, keluarga besar GPD Tiberias Bogor Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi semua anak-anak muda dimanapun mereka berada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam merdeka bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Apa kabar anak-anak muda? Saya yakin kita semuanya hidup di dalam kekuatan yang daripada Allah. Kita berada dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan judul tema kemerdekaan yang sejati. Apakah itu artinya kemerdekaan yang sejati? Kemerdekaan yang sejati adalah keadaan hidup di mana si penerima kemerdekaan dapat berdiri sendiri tanpa ada keterikatan, perhambaan, penjajahan, atau terlepas dari segala belenggu sehingga dia dapat hidup di dalam sebuah kebebasan. Puji Tuhan. Semua anak-anak muda pasti ingin hidup di dalam yang namanya apa? Kebebasan. Saya yakin dan saya percaya karena saya pun masih muda dan saya juga mau hidup dalam kebebasan. Tetapi teman-teman, kita harus tahu ya, kebebasan yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah kebebasan di mana kita hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Kenapa kita akan hidup di dalam kebenaran? Karena kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, sejak dari manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka sudah tidak mampu lagi melakukan kebenaran. Kebenaran yang mereka lakukan semuanya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ketika manusia melanggar apa yang Tuhan perintahkan di Taman Eden, maka manusia telah jatuh di dalam dosa dan manusia semuanya berada dalam perhambaan dosa. Sehingga ketika manusia hidup dalam perhambaan dosa, manusia tidak dapat hidup lagi dalam kebenaran. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, membebaskan kita dari belenggu dosa, dari kutuk dosa, dan dari perhambaan dosa. Sehingga sebelumnya kita hidup di dalam penjajahan, kita hidup dalam keterikatan dengan dosa. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia disalibkan dan dia bangkit kembali, dosa yang membelenggu kita itu sudah dilepaskan. Sehingga sekarang ini ya, teman-teman dimanapun teman-teman berada itu, kita sudah bebas berhubungan kembali dengan Tuhan.
Kita tidak perlu lagi pergi ke Israel untuk mempersembahkan korban bakaran, korban penebusan dosa. Wah, terlalu banyak sekali korban-korban yang harus dipersembahkan. Tetapi sekarang Tuhan menuntut kita sehingga kita hidup di dalam kasih Allah, kita merdeka, dan dimanapun kita berada pada saat ini, kita bebas untuk berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Langsung saja kita akan masuk dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 20 sampai ayat 23. Roma pasal 6 ayat 20 sampai 23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi teman-teman, di dalam kitab Roma ini, khususnya di dalam 4 ayat yang akan kita bahas, ada 3 hal yang saya temukan yang perlu kita pahami dan perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, mulai dari ayatnya yang ke-20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Apa sih artinya kita itu bebas dari kebenaran? Kalau misalnya ada seseorang yang dipenjara, dia tidak bisa bebas lagi melakukan apa? Melakukan aktivitasnya seperti dia ada di luar penjara. Ya. Jadi ketika kita hidup bebas dari kebenaran, berarti kita tidak lagi melakukan kebenaran. Jadi pada waktu manusia terikat dengan yang namanya perhambaan dosa, manusia itu sudah tidak lagi dapat hidup dalam kebenaran. Sehingga nanti kalau teman-teman baca ya, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka kecenderungan hati manusia itu semata-mata ingin selalu melakukan yang jahat. Ya. Tetapi puji Tuhan, hari ini benar-benar memang kita itu sudah dimerdekakan oleh Kristus dengan darahnya sendiri. Sehingga kita sekarang ini bebas melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita sudah bukan lagi seperti cara hidup orang-orang dahulu di perjanjian lama, tetapi kita hidup di zaman sekarang, yaitu di zaman kasih karunia. Itulah indahnya kita hidup di dalam zaman kasih karunia, sehingga kita itu punya kedekatan khusus dengan Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun, dan dalam keadaan seperti apapun. Kita selalu hidup dalam penyertaan Tuhan. Tuhan selalu melindungi kita. Kita selalu hidup dalam kemerdekaan. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita bebas untuk melawan dosa itu sendiri. Bukan seperti yang ada di dalam ayat 20 yang dikatakan Paulus bahwa orang yang hidup sebagai hamba dosa, dia bebas dari kebenaran. Sekarang kita justru ketika kita merdeka di dalam Kristus, kita terikat dengan kebenaran. Dan saya mau sampaikan buat teman-teman, banyak orang tidak kuat hidup dalam kebenaran. Banyak sekali. Apalagi orang-orang muda. Orang-orang muda kan pastinya itu ingin tuh hidupnya itu jangan ada tekanan, jangan ada keterikatan. Dia mau melakukan sesuka hatinya begitu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, jangan. Karena ketika kamu mau melakukan segala sesuatu itu dengan sesuka kamu sendiri, berarti kamu mau hidup terlepas dari kebenaran. Ada satu yang mengikat kehidupan kita sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus adalah kita harus hidup di dalam kasih, dan orang yang hidup di dalam kasih, dia akan terikat dengan yang namanya kebenaran. Tetapi saya yakin ya, semua orang kalau dia hidup dalam kebenaran, dia pasti berbahagia sekali. Kenapa? Yang namanya benar itu selalu diinginkan oleh setiap orang. Gak ada tuh orang yang suka dipersalahkan, gak ada kan? Pasti kita semua mau dibenarkan. Jadi kalau kita mau dibenarkan, hiduplah di dalam kebenaran itu sendiri. Amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita lihat di ayat yang ke-21.
Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ya kematian. Jadi ternyata orang kalau hidup bebas dari kebenaran, maka hidup mereka itu adalah kehidupan yang sangat memalukan. Dan akhir dari segala yang mereka lakukan, kehidupan mereka akan menuju kepada kebinasaan. Mereka akan hidup sebagai hamba dosa, dan hamba dosa tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang terus hidup di dalam dosa, yang hidupnya terlepas dari kemerdekaan yang daripada Tuhan, maka kehidupan mereka sudah pasti dipastikan bahwa mereka tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Mungkin teman-teman bilang, wah, kenapa sih kita harus berbicara tentang neraka segala? Kita ini kan masih muda. Teman-teman, jangan salah ya. Saya tidak mau menakut-nakuti, bukan seperti itu. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, 10 tahun ke depan. Kita tidak tahu. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Jangan pernah lepaskan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan teman-teman. Kita harus pertahankan, dan kita harus tahu kemerdekaan itu tidak bisa diperoleh kalau tidak ada perjuangan. Dan setelah kemerdekaan itu diperoleh, kita tidak bisa hanya bersantai. Oh iya, saya ini kan sudah percaya Tuhan, saya sudah beribadah, saya memberikan pelayanan di gereja, saya berdoa. Kalian harus hati-hati, karena iblis tidak ingin kemerdekaan yang kita punya itu selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dia ingin kita hidup dalam penjajahan. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Kita harus tetap hidup di dalam penyertaan Tuhan. Waspadalah. Hindari perbuatan-perbuatan yang akan membawa kamu terjerumus dalam dosa. Karena hari-hari ini saya mau katakan bahwa semakin hari, semakin pengetahuan itu semakin maju, maka dosa itu semakin akan rentan menghimpit anak-anak Tuhan. Contoh kecilnya aja, melalui alat-alat teknologi sekarang ini. Contohnya apa? Seperti handphone atau media-media komunikasi yang lain. Itu akan mempengaruhi pikiran kita, itu akan membuat kita menjadi terikat, dan iblis akan pakai itu untuk menjauhkan kita dari Tuhan, sehingga persekutuan kita dengan Tuhan itu menjadi hilang. Kita akan mulai terikat dengan alat-alat teknologi sekarang. Apalagi orang-orang muda sekarang ini suka main game. Mungkin game itu akan menjadi sebuah kesukaan, hobi yang melebihi apapun. Ya, mulai dari sejak bangun sudah ingat game. Ya, ini yang pertama, mungkin ada game, ada juga yang mungkin chattingan dengan kalau orang-orang muda mungkin kalau sudah punya pacar, dengan pacarnya. Sepanjang hari chattingan, tanya kabar, kamu sudah makan, sudah minum, sudah entah apa segala macam. Tapi saya mau katakan itu nggak akan berguna, teman-teman. Kalau saudara tidak hidup dalam kasih, maka ujung-ujungnya pun kamu akan kecewa, ya. Karena memang dunia ini sedang menggiring kita itu untuk menjauh dari Tuhan. Dengan segala keindahan-keindahan yang ada di dunia ini, itu bisa membuat kita menjadi terlena. Belum lagi tentang uang. Wow. Ya, orang-orang muda pun sudah mulai berpikiran jauh ke depan, ya. Apa yang harus saya kerjakan? Saya tidak mau hidup seperti ini terus. Saya harus lebih hebat dari orang tua saya. Saya harus lebih hebat dari teman saya. Saya harus lebih hebat dari tetangga saya. Sehingga itu akan membuat kita itu terbelenggu lagi dari perhambaan dosa. Tetapi ingat, jangan pernah lupakan, Tuhan sudah memenangkan kita. Tuhan memberikan kita kemerdekaan, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi Dia datang ke dunia, Dia membebaskan kita, dan Dia rela mati di kayu salib dan hidup kembali sebagai bukti Dia adalah Allah yang berkuasa. Haleluya.
Lalu seperti apa sih hidup orang yang terbelenggu di dalam dosa, atau istilahnya sebagai orang yang hidup dalam perhambaan dosa? Kita buka di dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-6. Titus pasal 1 ayat 6. Maksud saya ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Teman-teman, saya yakin nih kalau teman-teman yang ada di sini, kalian adalah orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang selalu mencerminkan gambar dan rupa Allah. Karena orang yang hidup di luar Allah atau hidup sebagai hamba dosa, dalam Titus 1 pasal 16 di ayat yang bagian terakhir, di sini dicatat mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Inilah contoh orang-orang yang benar-benar sudah hidup dalam perhambaan dosa, yang artinya mereka sudah terlepas dari kemerdekaan yang Allah telah berikan. Mereka tidak sanggup lagi melakukan kebaikan. Mengerikan sekali ya. Teman-teman bisa bayangkan tuh kalau ada orang yang sama sekali udah nggak bisa lagi gitu berbuat sesuatu yang baik. Dan saya percaya orang-orang yang ada di tempat ini, orang-orang muda khususnya, semua kita masih sanggup melakukan yang baik. Amin. Dan kita akan terus melakukan perbuatan baik. Haleluya. Itulah contoh orang-orang yang hidup dalam perhambaan dosa. Kenapa mereka sudah tidak sanggup lagi melakukan sesuatu yang baik? Karena mereka sudah bebas dari kebenaran, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya adalah lawan kata dari kebenaran, yaitu kejahatan. Tetapi anak-anak muda khusus, apalagi kalau orang-orang yang setia, yang selalu membangun persekutuan dengan Tuhan, menjaga perkataannya, menjaga hatinya, untuk selalu memperkatakan yang baik, menjaga tubuhnya agar tidak tercemar. Wah, kalian adalah orang-orang yang sudah terikat dengan kebenaran, dan kalian adalah orang-orang yang benar-benar hidup dalam sebuah kemerdekaan yang sejati. Pertahankan itu dan jangan pernah mundur. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini adalah buat saya dan saudara. Sekarang kita hidup dalam kemerdekaan. Kita sudah dilepaskan dari perhambaan dosa. Jadi kalau kita sudah dilepaskan dari perhambaan dosa, tentunya kita hidup di dalam kebenaran. Dan apa artinya ketika kita hidup dalam kebenaran? Kita akan hidup di dalam kasih. Itulah keinginan Tuhan, karena Allah itu adalah kasih. Dan kalau kita hidup di dalam kasih Allah, maka kita juga akan memberikan kasih bagi orang lain. Hidup kita akan menjadi kehidupan yang benar-benar membuat orang lain itu merasa nyaman, merasa dikuatkan, merasa diberkati. Itulah ciri-ciri orang yang hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang sudah ditebus. Jadi kalau orang-orang yang sudah ditebus, dia merdeka. Dia bisa melakukan kebenaran itu sendiri. Karena kita ini berbicara tentang kemerdekaan rohani. Ya. Kemerdekaan yang harus kita pertahankan. Siapakah musuh kita? Yaitu iblis. Karena iblis tidak akan suka dengan kemerdekaan yang kita miliki. Karena itu kita harus hati-hati dan selalu berjaga-jaga. Dan di ayat 22 bagian terakhir dalam Roma pasal 6 ini, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi ada kepastian yang menjadi sebuah jaminan bagi anak-anak Tuhan, bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan, kita hidup di dalam kasih, perbuatan kita menunjukkan perbuatan yang selalu mencerminkan kasih, maka kita akan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Haleluya. Itulah yang selalu kita nanti-nantikan. Janji Tuhan bahwa suatu kelak nanti kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Haleluya, puji Tuhan. Di ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita hidup dalam kebebasan untuk melakukan kebenaran, dan kita akan selalu hidup di dalam kemerdekaan itu. Kemerdekaan
terlepas dari perhambaan dosa. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang lakukan semuanya itu membuktikan bahwa kalian adalah orang-orang yang merdeka untuk melakukan kebaikan, ya. Jangan lagi terikat dengan obat-obatan terlarang, seks bebas, jangan terikat dengan teknologi, dengan pikiran-pikiran negatif, jangan mau. Kamu adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dan kamu Tuhan percayakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semuanya. Dan kita akan menutup kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan kami, orang-orang muda Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami selalu hidup dalam penyertaan Tuhan. Lindungi kami, jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merebut kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas segala berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur juga Bapa karena Engkau telah mempertemukan kami dalam ibadah. Kali ini, biarlah apa yang kami ucapkan, apa yang kami katakan itu bisa berkenan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur karena kami berada sampai saat ini karena campur tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Bapak ya Bapa untuk bangsa Indonesia, agar seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini bisa lepas dari belenggu pandemi, dan kami juga bisa memuliakan nama-Mu dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia ya Bapak, karena tanpa campur tangan Tuhan, pemerintah Indonesia tidak akan ada sampai saat ini ya Bapak. Kami bersyukur atas campur tangan-Mu ya Bapak terhadap bangsa kami. Kami juga bersyukur atas anugerah-Mu dalam perkembangan dan kemajuan bangsa kami ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pemberitaan firman Tuhan. Biarlah mereka diberi hikmat kebijaksanaan yang lebih, agar apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat itu bisa menjadi garam dan terang dunia, dan bisa memberi dampak kepada orang banyak ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh pelosok negeri, agar gereja-gereja di pelosok negeri bisa memuliakan-Mu lebih lagi, dan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai murid-murid-Mu Bapak, agar selalu setia dalam beribadah, setia dalam memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala beserta keluarga besar dan beserta para pengerja, agar selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi hikmat dan kebijaksanaan yang lebih, agar dapat membagikan berkat dari-Mu dan dapat memberikan contoh bagi kami semua, agar kami bisa memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GPDI Tiberias Bogor, agar senantiasa setia beribadah kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pemuda di GPDI Tiberias Bogor, agar senantiasa diberi kesehatan, dan apabila pemuda yang memiliki pergumulan
baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, masa depan, kesehatan, dan yang lainnya, agar selalu Engkau jamah kami semua, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, agar kami tetap bisa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan pemuda GPDT Berias Bogor, dan juga seluruh pengurus, agar tetap diberi talenta, dan kami juga bisa mengembangkan talenta itu untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan padamu doa-doa kami, karena kami percaya kuasa-Mu nyata besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore ini, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah yang diberkati pada saat hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa, penjagaan-Mu atas kami yang sempurna. Kami tetap berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Om dan Tante Kastanya, Om Jefta, Om Yosua, Om Robi, bahkan para pengerja bersama dengan seluruh isi pastori. Tuhan berkati. Berkati pemerintahan Kota Bogor, berkati pemerintahan Indonesia di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Mereka tetap mengandalkan Engkau, dan mari Tuhan lalukan kami dari situasi yang kurang menguntungkan ini. Kami juga berdoa Tuhan, buat orang tua kami masing-masing dimanapun mereka berada. Tetap berikan kepada mereka kasih setia dan pengharapan yang sungguh kepada Engkau. Berkati juga kakak-kakak kami, adik-adik kami, berkati kami masing-masing dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami mencari pekerjaan, ataupun dalam kerinduan kami untuk mendapatkan pasangan hidup. Supaya dalam apapun yang kami kerjakan, kami tidak salah langkah, melainkan kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Ikat kami orang-orang muda-Mu khususnya Tuhan dengan tali kasih-Mu. Ikat kami keluarga GPDT Berias Bogor dengan kasih-Mu, supaya kami walaupun saat ini belum bisa bertemu satu dengan yang lainnya, kami terikat dalam satu kasih, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat sore. Tuhan Yesus memberkati. Semangat berjuang dengan tetap berharap pada Tuhan. Tuhan Yesus berkati.